Selamat pagi jemaat sekalian. Kini tiba saatnya kita kembali datang di ibadah online ini. Saya ingin mengajak jemaat sekalian untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam kebaktian. Panggilan berbakti diambil dari Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Lagu Oleh Kuasa Darah-Mu akan menghantarkan kita ke dalam kebaktian. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu,
kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa atas hari ini dan hari-hari yang telah kami jalani. Kau telah memimpin kami ya Bapa, langkah demi langkah, agar apa yang kami lakukan dapat sesuai dengan kehendak-Mu terus ya Bapa. Kau kiranya juga terus sertai kami ya Bapa dalam menghadapi segala sesuatunya. Terima kasih ya Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terkadang kita mungkin tidak menyadari bahwa apa yang kita alami sekarang itu mungkin cukup sulit, namun ternyata berkat Tuhan itu ternyata ada di sekitar kita dan kita sering sekali tidak menyadarinya. Maka dari itu kita terus harus selalu bisa bersyukur akan apa yang kita alami, baik itu positif maupun ada yang mengganggu kita. Lagu betapa kita bersyukur akan dapat menolong kita. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Allah yang agung maha kuasa. Allah yang agung maha kuasa. Amin. Kiranya kita dapat terus mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, tiba saatnya kita di doa syafaat. Mungkin kita masih mengalami apa yang kita resahkan, baik urusan secara yang negara kita alami maupun urusan pribadi kita masing-masing. Tapi kita yakin bahwa Tuhan akan terus setia dalam mendengarkan kita dan dapat menjawabnya di dalam waktunya. Lagu Hanya Kau akan menghantarkan kita ke dalam doa syafaat. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah.
kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kita ulang lagu ini dari awal. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyang, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyang, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Mari kita berdoa bersama-sama, memohon agar karya dan kuasa Tuhan bekerja dalam pelayanan gereja kita, tapi juga dalam bangsa dan negara kita. Kita tunduk kepala. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk pelayanan gereja kami, yang sungguh-sungguh Engkau sudah mulai, dan kami percaya ada dalam pemeliharaan dan tuntunan dari Allah Roh Kudus. Kami menyerahkan untuk pelayanan pengembalaan ini, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menopang, dan Tuhan sendiri yang akan memberkati pelayanan ini melalui para pemimpin gereja dan seluruh anggota jemaat yang bergandengan tangan dengan satu hati, satu suara untuk memuliakan dan mengagungkan nama-Mu. Kami berdoa secara khusus dan menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu untuk setiap jemaat kami yang ada di Bethlehem ini Tuhan. Kami berdoa buat mereka, dalam nama Yesus Engkau menolong dan memberkati setiap kehidupan mereka yang berbeban berat. Tuhan, biarlah Engkau jamah hati mereka, supaya mereka boleh merasakan kelegaan dan penjagaan serta pemeliharaan yang datang dari Engkau. Yang sakit, Tuhan jamah, pulihkan, angkat segala sakit yang mereka derita, sehingga mereka boleh merasakan kesembuhan dan kuat kuasa Roh Kudus untuk memimpin dan menyertai hidup mereka. Kami berdoa yang baru-baru ini mengalami duka cita, Tuhan hiburkan, kuatkan mereka. Dan biarlah dengan pengalaman duka cita ini, mereka akan sungguh-sungguh lebih erat, kuat dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami juga berdoa dan meletakkan dalam tangan-Mu untuk segala usaha, mata pencarian, dan segala pekerjaan yang sedang mereka tekuni. Tuhan, biarlah Engkau yang akan menolong, memberi jalan keluar, dan memberkatinya, sehingga segala hal yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka bersandar kepada Engkau. Engkau akan mencukupi dan memberkati segala hal yang mereka lakukan, sehingga Engkau dimuliakan di dalam kehidupan tiap-tiap jemaat kami yang ada di Bethlehem ini Tuhan. Kami juga berdoa dan meletakkan ke dalam tangan-Mu untuk pelayanan yang sedang dilakukan oleh jemaat kami
Biarlah Tuhan Engkau yang akan menyertai dan memimpin dalam setiap pelayanan ini. Baik untuk pelayanan yang ada di cabang pelayanan kami, Pos PI yang ada di beberapa tempat di Indonesia ini. Tuhan Engkau memberkatinya. Demikian untuk kebaktian-kebaktian yang diadakan secara online maupun pelayanan sekolah minggu dan penginjilan yang diadakan secara online. Tuhan, biarlah Engkau yang akan memimpin, menyentuh setiap jiwa yang melihat, menyaksikan, dan menonton setiap tayangan-tayangan yang disampaikan oleh gereja kami. Sehingga setiap pribadi maupun jemaat kami, mereka diberkati karena keselamatan, anugerah yang Tuhan sediakan dan beri bagi mereka. Dan bahkan sentosa karena firman boleh menguatkan jiwa-jiwa ini. Terima kasih banyak Bapa Sorgawi. Terpujilah namamu. Kami juga berdoa dan meletakkan dalam tangan untuk bangsa kami. Tuhan pimpin dan sertai. Kami meletakkan presiden dan wakil presiden dan aparat negara lainnya, baik DPR, MPR, DPD, para menteri, dan juga lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. Biarlah bergandengan tangan untuk menolong supaya bangsa dan negara kami terhindar dari hal-hal yang membawa kematian seperti COVID-19 yang begitu merajalela di dunia ini, khususnya di negara dan bangsa kami Indonesia. Beri hikmat kepada pemimpin kami supaya dapat menanggulangi hal ini dengan baik sehingga membawa kedamaian bagi semua dan seluruh rakyat Indonesia. Ekonomi negara kami dan bangsa kami letakkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Keamanan Tuhan pimpin supaya sungguh-sungguh dalam kuasa-Mu saja, sehingga seluruh rakyat Indonesia bersama pemerintah dan aparat lainnya sungguh bergandengan tangan untuk membawa Indonesia semakin maju dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa Sorgawi. Terpujilah namamu. Ampuni segala keterbatasan, kekurangan, kelemahan, dan setiap dosa-dosa kami, supaya kami layak di hadapan Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat datang di Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim, rumah kita bersama. Kami atas nama gereja menginformasikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa pada tanggal 30 Agustus 2020 kita akan mengadakan kebaktian live streaming pada pukul 10 pagi. Kami menghimbau Bapak dan Ibu untuk dapat membuka link YouTube Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim. Mari kita berbakti bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan masuki saat mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan firman Tuhan tersebut dapat masuk ke hati kita dan dapat kita lakukan. Lagu Kaulah Harapan akan menuntun kita. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani
Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Biasa aja Mas. 1. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat Gereja Baptis Indonesia Baitlahim yang saya kasihi, yang saya hormati. Kita hari ini bersyukur karena Tuhan memimpin hidup kita sampai kita boleh tiba di minggu yang keempat di bulan Agustus ini, tanda bahwa Tuhan memelihara hidup saudara dan memelihara hidup saya semua. Hari ini kita masih membahas tema sepanjang bulan Agustus ini, bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu. Pada minggu yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan tentang bagaimana hidup saudara dan saya setia sebagai seorang pelayan-pelayan Tuhan. Hidup saudara dan saya memikirkan tentang apa yang diinginkan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Semua orang adalah pelayan-pelayan Tuhan. Bertolong-tolongan kamu menanggung bebanmu. Saudara berharap saudara masih mengingat apa yang kita bahas pada satu minggu yang lalu, dan pada hari ini kita membahas satu kebenaran yang penting, yaitu melayani di dalam kerapuhan hidup. Melayani di dalam kerapuhan. Ada banyak orang berpikir bahwa seorang yang melayani sebagai penolong adalah orang yang perkasa dan kuat. Tapi Anda bukan Superman dan Anda bukan Superwoman. Anda dan saya adalah orang-orang biasa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa biarlah firman Tuhan menguatkan dan meneguhkan kami dalam hidup kami sebagai jemaat-Mu, hidup kami sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, sebagai anggota keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon Allah Roh Kudus menolong dan memperkuat hidup kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita membahas tema tentang bagaimana seorang menjadi pelayan di dalam kerapuhan hidupnya. Seorang yang rapuh bukanlah seorang yang berarti dia tidak dapat menang. Seorang yang rapuh itu bukan berarti seorang itu ada seorang pecundang. Tidak demikian. Yesus dianggap rapuh oleh kelompok patriot Yahudi ketika itu. Dia dianggap seorang yang kalah, disalib sebagai penjahat adalah satu kekalahan. Rasul Paulus, seorang yang terpanjang, orang yang terpandang mungkin seperti Plato di zamannya, tapi Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan ini untuk kita semua, suatu kebenaran yang penting sekali, dan saya ingin berbagi kebenaran ini dari 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang yang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang memperhitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ayat 8, tentang hal itu aku telah berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ayat 9 saya ingin membaca bagian ini, dengarkanlah. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu lebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan,
di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, di dalam kesesakan dalam Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Itu firman Tuhan yang luar biasa yang mengajarkan kita kepada saudara dan saya hari ini. Alkitab dipenuhi dengan orang-orang yang mengatakan seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Alkitab dihiasi oleh orang-orang yang mengalami kerapuhan dalam hidupnya. Saudara melihat Musa, seorang yang emosional, dan Allah perlu mempersiapkan Musa 40 tahun lebih untuk menjadi seorang pemimpin, karena Allah melihat betapa rapuhnya Musa. Toh waktu dia jadi pemimpin, dia tetap tidak sabaran. Dia sampai membanting roh batu, dia sampai memukul laut itu dengan tongkatnya, dia sampai memukul batu, dia melakukan banyak kemarahan. Tanda juga dia memiliki keterbatasan. Saudara, bagaimana Gideon penakut? Bagaimana Daud, seorang pencinta sejati wanita? Dia mudah sekali terpengaruh oleh wanita. Bagaimana Salomo? Semua orang di Alkitab adalah orang yang memiliki keterbatasan. Itu juga saudara dan saya. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita, mari kita melayani di dalam kerapuhan kita, keterbatasan kita. Saudara, saya ingin menyampaikan bagian ini terlebih dulu. Kerapuhan dan keterbatasan itu tidak tentang karakter. Kalau tentang karakter, Rasul Paulus sudah bilang, kalau kamu dulu mencuri, sekarang kamu tidak mencuri lagi. Itu karakter. Waktu kamu dulu malas tidak bekerja, sekarang kamu harus menjadi seorang yang rajin dan suka bekerja. Itu karakter. Saudara dan saya, ini tidak tentang karakter, tapi mungkin saja keterbatasan dan kerapuan itu bisa menyangkut soal-soal fisik dalam hidup saudara dan saya. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang memiliki keterbatasan fisik, keterbatasan penglihatan, keterbatasan kaki yang cacat, tangan yang kurang, mungkin keterbatasan fisik. Siapa yang tidak berkata bahwa Fanny Crosby adalah hamba Tuhan yang luar biasa? Ratusan lagu-lagu rohani ditulis oleh Fanny Crosby, dan dia memiliki keterbatasan matanya buta. Saudara pasti suka mendengar, aku mendapat berita. Itu adalah Fanny Crosby. Jangan aku dilalui. Orang yang penuh keterbatasan. Bapak, Ibu, dan saya dipanggil oleh Allah bukan untuk menjadi seorang Superman atau Superwoman, tapi Anda dan saya dipanggil di dalam semua keterbatasan saudara. Dan mari kita belajar bersama-sama tentang 4 hal yang penting tentang keterbatasan Bapak, Ibu, saudara, dan saya. Yang pertama, saudara, akuilah bahwa Anda dan saya rapuh. Akuilah keterbatasanmu. Ketika saudara mengakui keterbatasan saudara, saudara dapat jujur terhadap diri saudara sendiri. Ada banyak cakrawala yang terbuka dalam diri saudara. Ada banyak cara pandang yang terbuka ketika kita mengakui, seperti Rasul Paulus mengakui, aku juga memiliki keterbatasan dan kelemahan. Jika Allah hanya memakai orang-orang yang sempurna, tidak akan pernah ada pekerjaan yang dapat diselesaikan. Allah memakai orang-orang biasa seperti saudara dan saya, karena itu ada banyak hal-hal yang dapat diselesaikan. Rasul Paulus seperti juga Petrus berkata, engkau Mesias Tuhan, engkau juru selamat. Petrus pun memuji Tuhan Yesus Kristus, seperti juga Rasul Paulus memuji Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam Kristus ada kekuatan. Saudara, waktu saudara dan saya memikirkan bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang lemah, akuilah itu dalam hidup saudara. Saudara juga memerlukan teman yang saudara bisa ajak bicara dan bisa ajak saudara berbincang-bincang tentang kekurangan dan keterbatasan saudara. Jangan malu mengakui bahwa kita adalah orang yang terbatas. Saudara, Rasul Paulus pun sudah berdoa minta supaya keterbatasannya dicabut dari dalam dirinya. Mungkin keterbatasan Paulus, ada yang bilang itu adalah satu penglihatan yang kurang, ada yang bilang dia punya penyakit malaria, ya seperti William Barclay bilang dia punya penyakit malaria. Ada berbagai keterbatasan seseorang. Mungkin juga orang malu, seorang yang pemalu, dia tidak dapat berkata-kata di depan umum, itu membuat dia memiliki
keterbatasan kepribadian, bukan karakter, tapi kepribadian yang pemalu, yang tidak dapat tampil di depan umum. Saudara dan saya memiliki keterbatasan, tapi ketika saudara mengakui kelemahan-kelemahan saudara, Allah akan membantu saudara di dalam kelemahan saudara dan saya. Bagian yang kedua, saudara dan saya, marilah kita merayakan semua kelemahan-kelemahan kita. Banyak orang yang senang merayakan kelebihan-kelebihannya. Banyak orang yang bangga bahwa dia memiliki sesuatu kelebihan, tapi tidak banyak orang yang bangga dan merayakan kesenangan, merayakan dengan sukacita setiap kekurangan dan kelemahannya. Anda dan saya dipanggil untuk dengan sukacita merayakan semua hal yang, kata Rasul Paulus begini, saudara, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Kenapa begitu? Kenapa dia lebih suka bermegah atas kelemahannya? Satu, seorang yang bermegah atas kelemahannya, menolong orang itu tidak sombong. Saudara ya, semua orang yang mengakui keterbatasannya, kerapuhannya, dia tidak akan jatuh di dalam kesombongan. Yang kedua, apalagi dia akan bergantung kepada Allah. Karena itu dia mengakui kekurangannya dan dia juga boleh bergantung kepada Allah. Yang ketiga yang menarik, orang yang mengakui kelemahannya adalah orang yang memerlukan orang lain. Orang yang memerlukan orang lain. Saudara dan saya lihat bagian ini. Kalau saudara mengakui kelemahan saudara, saudara tidak akan jatuh dalam kesombongan, karena orang sombong, kata Alkitab, ditentang oleh Allah. Orang sombong tidak disukai oleh Allah. Saudara, mari kita pikirkan bagian ini. Ketika saudara mengakui kelemahan saudara dan saya, saudara juga terhindar dari kejatuhan dalam dosa kesombongan. Saudara juga akan memerlukan orang lain yang menopang hidup saudara, menopang pelayanan saudara. Saya merasa ini bagian yang begitu penting. Ada banyak orang merasa dia mampu mengerjakan segala sesuatu sendiri. Hari ini saya ada di cabang Purbowangi, menguatkan dan berbincang dengan Pak Rian. Ada teman-teman kita juga dari JITIS yang memerlukan obrolan-obrolan. Saya juga memerlukan mereka. Kalau tidak ada Pak Rian, tidak ada Pak Obed, tidak ada Pak Andreas Jumadi di Trucuk Klaten, ya, tidak ada teman-teman di dalam panitia PI yang bekerja begitu luar biasa, saya akan tewas ketika karena tantangannya berat. Saudara memerlukan orang lain ketika kita juga mengakui kekurangan kita. Di dalam gereja baptis, apalagi gereja yang dibangun di atas dasar orang-orang percaya. Ini penting sekali. Gereja yang dibangun tidak one man show, tapi di atas orang percaya. Karena itu Bapak Saudara, ingat saja Efesus 4 ayat 11 dan 12. Tuhan bilang kepada kita bahwa Allah memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Tapi pekerjaan pelayanan itu harus dilakukan oleh siapa? Oleh orang kudus, oleh jemaat. Anda harus melakukan pekerjaan Tuhan. Di dalam kerapuhan saudara dan saya, mari melakukan pekerjaan Tuhan. Tuhan ingin melibatkan saudara dan saya, supaya saudara dan saya terlibat penuh dalam pekerjaan Tuhan. Tidak bisa diserahkan kepada seorang yang bergaji di gereja. Tidak bisa. Pekerjaan Tuhan harus diserahkan kepada semua jemaat. Karena itu mari mengakui keterbatasan kita dan kekurangan kita, dan melibatkan sebanyak mungkin orang di dalam satu pekerjaan yang Tuhan siapkan untuk Bapak Ibu saudara, apalagi pekerjaan saling tolong menolong. Mungkin ada orang yang tidak dapat datang kepada saudara, tidak dapat datang kepada pendeta, tidak dapat datang kepada diakon, tapi dia dapat datang kepada temannya di kelompok kecil, temannya di jam doa bersama. Saudara dan saya, mari kita belajar bersama-sama. Akuilah kelemahan saudara dan saya. Ketika saudara mengakui kekurangan saudara, saudara akan dibebaskan dari begitu banyak, karena saudara tidak jatuh dalam kesombongan, saudara bergantung kepada Tuhan, dan saudara juga akan membutuhkan tim orang lain. Yang ketiga, saudara-saudara, ceritakanlah dengan jujur kelemahan saudara kepada orang yang dapat saudara percayai.
Bagian ini bagian yang begitu penting. Rasul Paulus menceritakan kekurangannya kepada orang yang dia percayai. Daud punya Yonatan yang menceritakan kekurangannya Daud dan keterbatasannya Daud. Dia tidak sendiri, dia mengakui hal itu. Yesus membentuk muridnya menjadi dua-dua supaya antara murid saling menguatkan. Saudara, waktu kita berpikir tentang partnership itu berarti seorang harus mau secara jujur menceritakan kekurangannya kepada temannya yang lain supaya bisa terjadi saling tolong-menolong. Ketakutan saudara, kecemasan saudara, kebimbangan saudara bisa bercerita dengan teman saudara. Sebagai seorang pelayan di dalam kerampungan, saudara juga dapat menceritakan kekurangan saudara kepada teman saudara, kepada orang lain. Yang terakhir saudara-saudara, di dalam setiap kelemahan-kelemahan itu ada kemuliaan Allah. Ini yang luar biasa saudara. Bagian itu berkata begini, karena aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan di dalam kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ada kemuliaan yang Tuhan siapkan. Kita tidak bisa pura-pura menjadi seorang yang kuat. Kita tidak bisa berpikir bahwa kita dapat mengatasi segala sesuatu. Tapi di dalam pengakuan atas kelemahan-kelemahan kita menikmati pertolongan Tuhan yang luar biasa. Pertolongan Tuhan yang sempurna, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Karena itu marilah kita kembali memikirkan bagian-bagian yang penting ini. Ketika saudara dan saya melayani di dalam semua keterbatasan dan kerapuan saudara, Tuhan ingin menggunakan saudara. Saudara tidak perlu menunggu Anda sempurna di dalam hidup saudara. Anda tidak perlu menunggu Anda dapat lulus dan tidak ada cacat celah, karena selama saudara hidup di dalam daging ini, saudara ada kerapuhan, ada kecelaan. Karena kita berkata semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tapi sebagai ciptaan baru, kita ditetapkan oleh Tuhan untuk melayani di dalam semua keterbatasan kita, di dalam semua kerapuhan kita. Terlibatlah di dalam kerapuhan saudara, di dalam semua pelayanan saudara, terlibatlah. Jangan tunggu sempurna, karena engkau tidak pernah sempurna. Saudara di surga nanti baru saudara dinyatakan lulus. Tapi di planet bumi ini saudara masih harus terus-menerus mengatasi keterbatasan saudara. Akuilah kelemahan-kelemahan saudara. Bersukacitalah di dalam kelemahan-kelemahan saudara, ya. Ceritakanlah kelemahan-kelemahan saudara kepada orang-orang yang dapat saudara percayai, dan selalu ada kemuliaan di dalam setiap kerapuhan hidup saudara dan saya. Mari kita menolong sesama kita di dalam kerapuhan kita. Mari kita membantu sesama kita, walaupun saudara dan saya belum memiliki apa-apa, tapi simpati, empati, cinta kasih yang tulus akan terasa di orang-orang yang saudara bantu. Mari kita melakukannya dan memuliakan Tuhan. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Mari ucapkan bersama-sama. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami berdoa bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu menguatkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu. Bapa, Kau beri yang ku pinta,
ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Baik Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Jemaat Bethlehem yang diberkati Tuhan, dan para pemirsa yang terkasih, di mana saja berada, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian kebaktian umum kita pada kebaktian online hari ini. Mari kita tunduk kepala bersama-sama, kita berdoa. Bapak, terima kasih hari ini Engkau sudah berkarya bagi kami. Engkau sudah memberkati kami dengan pujian dan penyembahan yang indah, dan juga firman yang boleh kami dengarkan bersama-sama. Mohon Engkau meteraikan dalam jiwa kami, supaya firman Tuhan yang boleh kami dengarkan dan dalami pada kesempatan pagi hari ini menjadi kekuatan dan sukacita bagi kami dalam kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu untuk setiap jemaat kami yang dalam keadaan sakit. Bapa, ulurkan tangan-Mu bagi mereka. Jamah, pulihkan keadaan mereka, sehingga semua sakit yang mereka alami sungguh-sungguh menjadi ringan dan pulih dalam hidup mereka. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga berdoa bagi jemaat kami yang mengalami duka cita. Tuhan tolong supaya Engkau menghiburkan mereka, menguatkan mereka, tanamkan dalam hidup mereka bahwa nanti akan bertemu muka dengan muka saat dimana Tuhan datang pada kali yang kedua untuk menjemput baik setiap yang hidup maupun yang mati di dalam Engkau untuk bersama-sama dengan Bapa Surgawi. Terpujilah Bapa Surgawi. Kami mengucap syukur dan kami berdoa juga untuk yang lemah, Tuhan kuatkan. Tuhan beri keyakinan yang kokoh dalam iman mereka kepada Engkau, bahwa Engkau peduli dan sangat-sangat membela kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan akhiri seluruh rangkaian kebaktian online pada pagi hari ini. Terimalah berkat dari Tuhan. Keagungan, kekuatan dan kebesaran di dalam Allah Bapa, kasih dan penebusan dalam Yesus Kristus, dan pimpinan, persekutuan dan tuntunan dalam Allah Roh Kudus akan menyertai kami sekalian dari sekarang ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku
Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu